kalian tidur pada berpasang-pasangan ya? Saya kan sendiri ya kak. Oh, iya. Mana dengar suara tokek kan bikin kesel ya. Tokeknya kenceng banget. Ada banget tuh momen gue di otak gue. Jangan ngitung tokeknya bunyi berapa kali. Jangan ngitung, nggak mau ngitung. Tapi mitos itu bener. Aja adegan gak harusnya nggak basah. Oke, Mutia mau kasih speech teman-teman. Kok saya bawa? Yang prep kamu dulu kok. Hai guys. Udah sebulan lebih lah kita syuting dan ternyata puncak syuting kita adalah kembali ke Tanjung Lesung. Syuting awal mulai di Tanjung Lesung, ujung-ujungnya balik lagi ke Tanjung Lesung. Harusnya sih nggak balik guys, tapi karena kemarin mungkin karena cuaca kali ya, pas kita syuting pertama kali di Tanjung Lesung itu cuacanya kurang bagus, jadi ada beberapa scene yang nggak bisa diambil dan kita udah harus pindah ke Jakarta. Akhirnya kita kembali lagi ke Tanjung Lesung untuk syuting 1 hari saja, dan itu besok day 36. Sekarang kita lagi OTW dan sekarang macet banget, kayak emang niatnya sih jalannya siang gitu ya, tapi ujung-ujungnya sore kayak jam 4 baru jalan. Gak tahu sih, sebenarnya sih cuma 2 scene, cuman kayak kita lihat nanti aja ya. Takutnya kayak ada surprise, jadi kayak ya udah nikmatin aja. Yang penting besok kita syuting, selesai syuting langsung balik lagi ke Jakarta karena tanggal 29-nya ada photoshoot harusnya. Karena jadwalnya lumayan padat, jadi beres syuting harus langsung balik ke Jakarta. Mari kita OTW sekitar 5 jam lagi. Aku akan ngerjain tugas dan tidur kayaknya. Nah. Jam perjalanan akhirnya kita sudah sampai lagi di Villa Putih, tempat dimana saya memulai syutingan ini dan akan diakhiri di sini lagi. Tapi sepi banget, kalau kemarin kan kayak lumayan ramai gitu ya. Ini Dava belum sampai karena dia baru maghrib dari Jakarta, stres emang. Terus abis itu ada Lea, tapi kayaknya mungkin udah istirahat kan. Ada Lea, ada Syifa, mungkin udah bobo. Terus dia pesen mie instan karena lapar banget, 6 jam di jalan. Tadi mau pesen ayam goreng dan lain-lain, tapi kayaknya emang gue udah menyiapkan diri malam ini makan mie. Dan kamar gue masih sama. Lo harus tahu lah, kalau kamar di sini tuh temanya beda-beda. Kalau kelihatan di Itali, di si Roma, Dava kuncinya hilang waktu itu. Baru semalam nginep, langsung dibobol pintunya. Selamat siang sih, lebih tepatnya sekarang udah jam 1 siang atau lebih. Sekarang kita lagi OTW ke lokasi syuting. Kita pengen gue ceritain semalam kan? Betul sekali. Jadi semalam tuh gue masuk kamar jam 12. Gue masih nugas dikit, tapi abis itu gue ngerasa kayak wah gue udah ngantuk banget. Padahal callingannya siang, tapi entah kenapa gue ngantuk. Mungkin karena capek kali ya di jalan ya. Akhirnya sekitar jam 2 kurang karena kan gue temenan dulu, abis itu jam 2 kurang akhirnya gue tidur. Terus gue bangun, bah, gelap semua. Aku kaget kayak kok gelap semua, gue bilang ya gue gelap semua. Terus gue kayak langsung otomatis mata gue ke jendela luar kan, jadi jendela kita itu dia cuma ada kawat nyamuknya doang, jadi keluar tuh kelihatan kan. Pas gue liat, wah di teras depan gelap semua, gue langsung mati lampu nih. Pas gue lihat jam 4. Terus abis itu kamar di hotel kita itu cuma ada 6. Jadi itu semua aktivitas yang keluar masuk tuh pasti tahu orang yang ada yang keluar atau masuk karena kedengeran kan, semuanya tuh berderet gitu kayak kos-kosan gitu loh guys, cuma satu pek gitu, tapi bagus. Ya sama aja lah kayak kalau kalian masih nonton vlog gue yang awal-awal tuh pas gue OTW ke Tanjung Lesung, ya itu villanya kamarnya cuma 6. Nah pas gue mati lampu tuh gue ngerasa kok nggak ada yang bangun ya, atau gue ngeliat kayak udah jam 4 pagi, jadi mungkin udah cuek-cuek aja karena callingan pertama itu jam 6 pagi. Cuman gue adalah orang yang tidak bisa tidur dengan mati lampu, dan jujur gue setiap mati lampu tuh agak panik entah kenapa. Bahkan di rumah pun gue kalau mati lampu panik gitu. Tapi kalau di rumah mati lampu apa gelap? Mati lampu sih kayaknya ya. Karena kan kalau mati lampu kan panas. Iya, kalau gelap kayak gue berani aja main escape room segala macam, semuanya kan gelap kan. Berarti bisa tidur dengan keadaan gelap? Kalau tidur kayaknya nggak bisa deh, karena gue kebiasaan kalau tidur tuh selalu ada
lampu remang gitu, lampu tidur. Terus habis itu gue awalnya mencoba untuk tidur karena gue kayak masa gue bangunin orang-orang sini jam 4 pagi di callingan pertama mereka jam 6. Jadi ayo Aras yuk, gue nyalain flashlight, pakai AirPods, mencobalah untuk tidur karena mencoba untuk cuek nih gitu, dengerin lagu gitu. Terus kayak aduh gak bisa lagi, gue bener gak bisa tidur. Terus gue mikir mau keluar juga takut, gelap banget karena kan kamar abis itu depannya langsung open gitu loh, kayak restoran, kolam renang, pantai gitu, tapi jauh kan dan gelap kan jadinya kan pasti nggak kelihatan kan. Dan gue tuh nggak pakai soft lens, gue bawa kacamata tapi di saat itu gue udah nggak mikir kacamata di mana lah, yang penting di samping gue tuh HP. Dan di HP dan di hotel kita itu di dalam kamar gue tuh no service, jadi gue makin panik kayak duh ini ada apa ya gitu. Terus dengan deburan ombak itu gue juga makin itu kayak, yang bikin gue peka banget tuh. itu deburan ombak itu yang awal malam-malam kan jam 12 malam nggak begitu heboh ya. Kalau waktu kita nginep pertama-tama tuh anginnya kencang banget, jadi deburan ombaknya tuh lebih gila lagi. Nah yang sekarang kan lebih tenang, tapi jam 4 pagi tuh kerasa banget, mungkin karena sunyi tuh kayak duar. Terus gue kayak, nah nggak bisa nih gue tidur kayak gini. Akhirnya setelah gue mengumpulkan tekad, nyali gue itu masih aja tuh nggak ada yang keluar di jam segitu. Gue buka pintu, dan lucunya lagi ya, ini kebodohan gue sih, gue baru sadar kalau kunci gue tuh, jadi gue buka pintu, kunci gue pikir nggak di dalam. Jadi gue pikir kunci gue masih ketinggalan di luar. Ternyata gue nggak kunci pintu. Untungnya gue tahu kamar bocor Sandy sama Pak Gugun ada di seberang gue. Jadi gue jalan tanpa nengok kiri kanan dengan flashlight nih tangan gue. Gue nggak mau nengok kiri kanan. Nggak, gue sempet nengok sih tapi gue kayak anjir gelap banget, udahlah. Gue nengok, gue gedor kamar kalian, bocor langsung nyaut. Ternyata menurut point of view bocor, dia tuh udah kebangun juga pas banti lampu, karena bocor juga nggak bisa tidur kayak gitu. Dia lagi nyari handphone, dia bangunin Sandio lah, tapi Sandio sih bisa tidur keadaan mati lampu. Jadi kayak Sandio merasa, wah hidupku semakin tenang nih tidur mati lampu gitu. Sedangkan gue bocor nggak bisa. Akhirnya gue gedor, bocor langsung keluar sama Sandio. Gue juga kaget nih, lo keluar kayak, kenapa sih gitu kan. Gue nih orang ngapain keluar lagi. Nah kayaknya karena gue gedor pintu itu si bapak penjaga bangun, bapak penjaganya bangun, nanti kasih tahu kak ini mati se-PLN Tanjung Lesung kayaknya. Nah makin panik dong saya kan, kayak ada apa ini, kenapa mati gitu. Untungnya di villa itu ada genset, kan udah mulai tenang. Gue masuk ke dalam kamar lagi, baru sekitar 5 menit lah pakai genset ya, nge-glitch. Lo iya benar, nge-glitch. Wah nge-glitch, gue langsung ya, gue merem, tiba-tiba nge-glitch, gue langsung melek lagi. Apalagi nih kenapa nge-glitch, gue langsung keluar lagi yo. Gue langsung keluar lagi. Ada Adul lagi ngerokok di depan. Gue nanya bapaknya, Pak tadi kenapa ya kok kayak nge-glitch gitu. Oh iya perpindahan arus segala macam gini. Terus itu bapaknya ngomong, ini tuh kayaknya udah nyala deh. Dia keluar lagi, gue masuk kamar. Gue nanya, Pak ini gensetnya aman kan? Wah seharian juga aman neng, dia bilang gitu kan. Gue masuk kamar, baru gue mau merem, mati lagi. Gue langsung keluar lagi. Enggak itu kayaknya udah nyala. Bocor bilang itu juga dia pakai genset kali. Enggak ini udah nyala. Akhirnya ternyata alhamdulillah udah nyala for good. Baru abis itu gue melewati proses tidak bisa tidur dulu. Mungkin kurang lebih gue tidur jam 6, makanya tadi baru bangun jam 11. Gue juga ditelepon pagi-pagi, tapi gue udah kayak gue nggak sanggup bangun. Gue mau diam saja seperti ini. Terus abis itu pas gue bangun kan bocor juga ngetok. Lo ngechat gue, terus bocor juga ngetok, bos jam segini gitu. Terus gue liat jam, lo ngajakin gue bikin sesuatu dulu. Terus gue kayak nggak dulu deh kak, tidur lagi. Udah deh, sekarang callingannya dari jam 12 dipindahin ke jam setengah 2 ke lokasi sekitar setengah jam. Sekarang lagi OTW ya, udahlah gitu aja. Ada yang ditanyakan lagi tentang mati lampu? Maksudnya kan kalian tidur pada berpasang-pasangan ya? Saya kan sendiri ya kak. Oh, iya. Mana dengar suara toke kan bikin kesel ya. Tokenya kenceng banget. Ada banget tuh momen gue di otak gue, jangan ngitung tokenya bunyi berapa kali, jangan ngitung, nggak mau ngitung. Tapi mitos itu bener loh. Oh iya. Enggak. Ya udah, maksud gue kayak yang apa? Toh gue tidur juga aman-aman aja selama di situ. Cuman gue kayak ada momen dimana kayak gue nggak mau ngitung, tapi otak gue satu. Gue kan refleks ngitung ya kayak gitu. Tapi kalau gue udah sadar gue ngitung, gue langsung istighfar. Terus gue langsung istighfar kayak nggak, astagfirullah. Karena gue nggak mau ngitung, takut tiba-tiba 7 kayak lagi mati lampu 7, kayak nggak dulu deh kak. Mantap, sebuah experience. Menurut gue ya, lu jangan tuh di depan gue, lu begini. Nah, gitu. Oke. Kita bikin ini ya, bikin konten.
Shiva pingsan gitu. Jadi title YouTube. Mau nggak? Bener, pingsan sekarang udah. Tajam banyak ini. Kaki gue kena lagi, gue udah berharap banget ya kena. Siapa untuk produksi ini? Belum. Kita ganti baju ya? Ya. Udah. Udah gitu dong. Udah. Sini cuma lari. Nggak, nanti nangisnya nanti. Gue mau cuci kaki ah. Gue udah berharap banget nggak kena air, kena lagi. Hampir mau nabrak kamera lo tadi ya? Gue gak nabrak kamera, gue cuma ngeliat ada kamera 2. Terus gue sama Cipanya kedeketan. Kayak gak diambil. Siapa? Kalau gue panggil Arif. Tiup, tiup. Raja. Ada aja adegan harusnya nggak basah. Jadi gue ngebelakangin kamera kan, gue udah ngeliat nih tarikannya kenceng banget, tapi gue diem aja kan. Gue berusaha, yaudah gue fokus aja. Tiba-tiba biar gue udah tahan banget nggak ketawa, tapi gue nggak bisa, gue langsung ketawa. Gimik awal pas sampai sebelum aku kan mau pergi gitu. Itu tuh kayak budaya yang sebenarnya memanipulasi perasaan kamu, dan itu sudah terpola sebelumnya kan. Ya udah kita bisa aja, oke nggak apa-apa. Itu terpola terus gitu. Nah sekarang, tapi aku mau pergi gitu. Itu masih ada gimmick di situ. Ya. Kasian banget Gaby datang lagi kata Jurus. Gaby kan nggak udah rem kemarin. Kita udah bye sampai ketemu lagi, gue bakal kangen sama lo muncul. Ayu. Oke, thank you teman-teman di sini. Aku pengen Pak ngomong dong Pak, rap buat Mutia Pak. Oke, ngomong. Iya. Mutia udah habis ya berarti? Mutia udah habis. Oke, Mutia mau kasih speech teman-teman. Lah, kok saya Bang? Lu yang rap kamu dulu kok. Oke, kasih lampu ke Mutia. Terima kasih atas kerja 36 harinya. Semoga kita Belum. Semoga kita bertemu lagi di produksi selanjutnya. Amin. Dengan hal-hal yang lebih baik. Amin. Sukses juga, dan semoga Biru nanti alhamdulillah kalau penontonnya banyak, tapi yang paling penting semoga pas nonton masyarakat senang dan bisa menerima pelajaran yang kita udah kerjain dari hati ke hati. Pak Estu, Mas Yuda, Kang Asep, tim semuanya. Sampai bertemu di Mantap. Next Yudul. Terima kasih Mas Yudul. Hari ini. Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih yang Asep. Nuhun pisan. Kayaknya udah ngomong aku lagi sekarang. Iya, sampai ketemu ya. Semangat malamnya. Ini padahal saya pengen bikin video It's Alright for Mutia. Hai, sekarang kita sedang di perjalanan kembali menuju ke Jakarta. Alhamdulillah, syuting Biru sudah wrap di hari ke-36 dan sekarang mungkin jam 9 malaman kali ya. Tadi kita sempat berhenti dulu, makan dulu karena kita lapar banget. Jadi sekarang kita akan menempuh sekitar 2 jam 45 menit lagi untuk sampai ke Jakarta. Masih jauh sekali, menurut Maps 2 jam 45 menit. Tapi menurut saya kayak lebih lama karena kayak belum kelihatan hilalnya untuk deket gitu ya ke pintu tol, bahkan masih jauh. Alhamdulillah banget, Ekra seneng syuting Biru selesai. Semoga nanti teman-teman yang nonton Biru, ini pasti udah tayang sih ya, jadi buat teman-teman yang nonton Biru ya, inilah perjuangan kami di belakang syuting ini. Big thanks untuk Mas Estu dan tim semuanya, semua divisi, terima kasih banyak banget karena banyak banget dapat pelajaran baru juga di judul ini. Dan personally aku sangat suka dengan judul Biru ini. Menurut aku sangat meaningful, sangat sensitif buat aku juga, dan seru aja gitu mainin peran Cut Mutia Fahreza. Jadi buat kalian yang nonton,
atau belum nonton, jangan lupa nonton di video.com karena udah tayang pastinya, jadi langsung aja cek di sana. Dan kalau kalian udah nonton, jangan lupa komen di bawah kira-kira Mutia Fareza itu orangnya kayak apa sih. Thank you for watching this vlog, see you real soon.